selamat malam pemirsa. Banjir melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta, seperti yang terjadi di wilayah Kebonpala dan Bidara Cina, Jakarta Timur Minggu pagi. Bersama saya Camar Haina, inilah Anyus Malam selengkapnya. Gara-gara Gunung Salak sedang ada pengisian, sedang ada pembangunan di Gunung Salak. Impactnya ke wilayah Rosokpan, Desa Sirnagali, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Oke Pak, sepuas iya. Ayo Pak, tadi coba ngecek iya. Ngecek ketimbun longsor santri. Ini mah ancep Ustaz. Oh, banjir. Dari pantauan udara, nampak permukiman warga di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air tercatat mencapai lebih dari 1 meter. Sejumlah warga khususnya lansia lebih memilih mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu ke tempat yang lebih tinggi. Meski demikian, warga mengaku sudah terbiasa dengan banjir seperti ini, dan sebagian besar warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Warga pun berharap agar petugas terkait melakukan normalisasi aliran sungai dan membuat tanggul yang lebih tinggi. Meter ada ya? Ada 1 meter lebih lah. Nah ini ibu mengungsi kemana bu? Di rumah. Di rumah. Iya, ada beberapa paling di puskesmas, ada di Karang Taruna. Harapannya nggak banjir lagi. Terus ada apa namanya? Kalian normalisasi lah, agak di ini. Pokoknya intinya sih nggak banjir lagi deh. Sementara itu banjir juga merendam ratusan rumah di 2 RW di kawasan Kebonpala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Terlihat kendaraan roda 2 milik warga terendam air. Warga pun berusaha mengamankan sepeda motor mereka yang terendam air. Akibat tingginya banjir, aktivitas warga di lokasi pun terganggu. Beberapa warga terpaksa menerobos banjir untuk keluar rumah. Diketahui banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman akibat mendapatkan kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, lantaran wilayah Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta menimbulkan kemacetan panjang di ruas Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan nyaris tak bisa bergerak, membuat pemotor nekat menaiki separator jalan dan melawan arah. Seperti inilah kondisi di Jalan Raya Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur Minggu sore. Kemacetan panjang terjadi akibat hujan deras dan banjir yang melanda kawasan ini. Kendaraan yang melintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang nyaris tidak bisa bergerak. Pemotor bahkan nekat menaiki separator jalan untuk melawan arah. Kemacetan diperkirakan akan terjadi hingga Minggu malam nanti. hanya di Jakarta Timur, banjir juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Banjir setinggi 2,5 meter melanda kawasan Pejaten Timur dan Rawajati.
Hujan deras yang melanda wilayah Kota Bogor, Jawa Barat dan meluapnya air dari Kali Ciliwung membuat sejumlah permukiman warga di DKI Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tercatat sebanyak 6 RT di kawasan tersebut terendam banjir setinggi 2,5 meter. Selain mengganggu aktivitas, warga juga dengan cepat mengamankan barang perabotannya ke tempat yang lebih aman perihal tingginya permukaan air di kawasan itu. Mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Mengungsi ada sebagian, sekitar berapa orang mengungsi ada. Ke dataran yang lebih tinggi ya? Kebanyakan sih padatnya mengungsinya di lantai 2. Tapi cuma yang pada ngungsi ke atas ke posko aja paling cuma rumah orang-orang yang nggak punya tingkat, lantai 2 aja. Sementara banjir setinggi 2,5 meter juga merendam 5 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terlihat ketinggian air mulai dari 20 hingga 250 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan tingginya permukaan air membuat sejumlah warga yang rumahnya sudah terendam dengan air memilih untuk mengungsi sementara ke dataran yang lebih tinggi sampai air di rumahnya berangsur surut. Menurut petugas BPBD DKI Jakarta, air mulai naik ke permukiman warga sejak pukul 1 Minggu dini hari. Namun hingga saat ini ketinggian air mulai berangsur surut perlahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Minggu siang membuat ruas jalan Dharma Wangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 20 hingga 40 cm. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Beginilah kondisi ruas jalan Dharma Wangsa Raya Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta yang tergenang banjir pada Minggu sore. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 20 hingga 40 cm ini membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. PPSU yang dikerahkan ke lokasi mencoba membantu pengendara dan juga mengimbau pemotor yang ingin melintas untuk lewat jalan lain. Intensitas air sudah banyak gitu. Jadi dari saluran-saluran ini masuk ke air itu berbalik ya. Karena intensitas airnya lebih banyak di saluran itu besar. Jadi bukan karena mampu dari tali air, cuma memang karena intensitas airnya yang lebih banyak. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon kondisi banjir yang terjadi di Jakarta sejak Minggu pagi akibat air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk mengaktifkan pompa di sejumlah pintu air di Jakarta. Hari ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ikap, Sumber Daya Air, dan sekarang proses sedang dilakukan di lapangan karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan baik. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat merusak puluhan rumah warga. Seorang santri yang sempat terseret derasnya arus banjir ditemukan tewas. Banjir bandang menerjang 7 desa di 2 kecamatan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah rusak diterjang banjir Sabtu malam. Saat ini, air yang berasal dari aliran Sungai Cirangrang terhambat oleh material lumpur dan bangunan roboh yang hingga kini belum diangkat. Banjir terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras. Warga pun berharap segera memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Diketahui akibat kejadian ini, seorang santri tewas akibat terseret arus banjir. Diketemukannya sekitar jam 1 pagi. Kepada pemerintah daerah, kami mengharapkan warga kami untuk supaya terisolasi baik dari segi makanan, pakaian dan lain-lain.
Saat ini warga yang istilahnya yang originnya terdampak, kami ungsikan di tetangga yang sebelah yang tidak terdampak. Sebelumnya pada Sabtu sore banjir bandang merendam sekitar puluhan rumah yang dihuni oleh 50 kepala keluarga, merendam kawasan Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu orang mengalami luka berat karena tertimbun longsor dan satu orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi banjir, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Syahreza di Bidara Cina, Jakarta Timur, dan Wildan Hidayat dari Bogor, Jawa Barat. Kita ke Syahreza terlebih dahulu. Reza, bagaimanakah kondisi banjir di sana saat ini? Oke, standby. Iya, baik Camar dan juga pemirsa, selamat malam. Situasi terkini di kawasan Bidara Cina, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, memang ini khususnya di Jalan Baiduri Bulan masih digenangi dengan banjir, dan saya berada di kawasan paling tinggi. Ini banjir hanya mencapai semata kaki saja, namun Camar bersama juru kamera Rizky Solehudin, saya akan menunjukkan kepada Anda detailnya seperti apa banjir yang terjadi di kawasan Baiduri, di Jalan Baiduri Bulan pada kali ini. Dan bisa Anda lihat di layar kaca Camar, jika mencapai 100 meter jalan kaki ke arah sana, itu banjirnya bisa mencapai sedada orang dewasa Camar. Artinya memang bisa mencapai lebih dari 100 cm tentunya, yang terjadi sempat sejak siang menuju sore dan juga pada malam kali ini. Namun memang diprediksi warga optimis bahwasanya nanti akan surut jika nanti intensitas hujan mulai menurun begitu. Dan memang perlu diketahui juga Camar dan juga pemirsa, ada beberapa barang-barang yang dievakuasi ke titik paling atas, dan ini adalah salah satu kendaraan yang tampaknya memang sudah mogok gitu, dan sehingga tidak bisa diselamatkan tentunya untuk ke kawasan yang lebih tinggi. Dan tadi juga ada perahu yang digunakan untuk pihak ketua RT untuk bisa memberikan logistik kepada warga secara mandiri yang akan dibagikan ke beberapa kawasan rumah tentunya Camar dan juga pemirsa. Dan perlu diketahui juga Camar dan juga pemirsa bahwasanya banjir terjadi karena adanya luapan air dari Kali Ciliwung yang tempat tidak jauh ya Camar, hanya 50 meter tentunya dari kawasan kali, sehingga ini berdampak terhadap perumahan yang ada di Jalan Baiduri Bulan pada kali ini. Dan memang beberapa warga ada yang memilih untuk mengungsi, dan ada juga yang memilih untuk bertahan di rumah yang ada lantai 2-nya tentunya Camar. Namun bisa dipastikan hingga malam kali ini Camar, belum ada bantuan dari pihak BPBD terkait menanggapi adanya banjir pada hari ini, baik itu pemberian logistik ataupun pompa air dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui juga Camar, tidak hanya soal hujan intensitas tinggi ataupun luapan air Kali Ciliwung, ini banjir terjadi karena adanya air kiriman dari bendungan Katulampa dari kawasan Bogor. Namun bisa dipastikan banjir di kawasan ini masih menggenang, khususnya di Jalan Baiduri Bulan pada kali ini. Camar, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Syahreza. Selanjutnya kita akan ke rekan Wildan. Wildan, bagaimanakah perkembangan proses evakuasi terhadap korban longsor? Sejak tadi siang proses evakuasi sudah dilakukan oleh pihak BPBD dan juga tim gabungan dari Dimsar gabungan yang ada di Kabupaten Bogor ini, sebanyak 2 orang yang sebelumnya tertimbun di wilayah Puncak Cisarua, tepatnya di Tugu Utara, sudah dievakuasi dan sudah dikembalikan kepada pihak keluarganya. Dan untuk diketahui juga Camar bahwa selain dari wilayah Puncak Cisarua, di Kecamatan Megamendung pun terjadi juga banjir bandang yang menghanyutkan sekitar 50 rumah keluarga yang ada di Kecamatan Megamendung. Ada 1 orang korban jiwa juga di wilayah tersebut, yaitu santri yang juga meninggal dunia. Dan tadi pagi saya sempat berbincang dengan warga sekitar. Mereka sudah melakukan evakuasi kepada warga-warga yang terdampak banjir bandang dengan mengungsikan masyarakat yang ada di sekitar terdampak banjir ke tetangga atau ke kerabat yang terdekat.
Dan Camar, diketahui juga tadi warga bergotong royong untuk membersihkan rumahnya mereka masing-masing, dan proses untuk pembuangan air di sungai yang meluap ke daratan sudah dilakukan pada tadi siang. Namun demikian tadi sempat saya berbincang dengan Ketua RT sekitar bahwa hingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bogor belum memberikan bantuan berupa makanan ataupun obat-obatan. Camar. Baik, terima kasih rekan Syahreza dan juga rekan Wildan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tak hanya kawasan Jabodetabek, banjir juga merendam puluhan rumah warga di Kelakik, Mataram. Warga panik dan berusaha mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bisa naik ke atas rumahmu? Boleh naik ke sini. Naik ke sini. Enggak, masuk ke. Seperti inilah suasana banjir yang merendam puluhan rumah warga di Kekalik Mataram, Nusa Tenggara Barat. Banjir ini ditengarai akibat curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan meluapnya aliran sungai Ancari yang melintasi perkampungan penduduk. Warga berusaha mengevakuasi barang-barang milik mereka dan mencari tempat yang lebih aman. Sudah yang bisa diselamatkan semuanya sudah sama ya, air masuk ke dalam rumah. Ya. Ini sudah ada bantuan datang? Untuk saat ini belum ada bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi, titik banjir juga melanda sejumlah wilayah di kota Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Terima kasih, nama di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Tim SAR berhasil menemukan satu jenazah laki-laki di perairan Selat Bali yang diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Tim mengalami kesulitan saat mengevakuasi karena ombak setinggi 2,5 meter terus-menerus menghantam perahu karet milik KRI Tongkol. Lokasi penemuan jenazah ini berada di 6 nautical mil ke arah selatan. Tidak jauh dari lokasi temuan jenazah lainnya yang berada di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos biru, celana jeans, dan berjenis kelamin laki-laki. Penemuan tersebut pertama kali terpantau oleh KRI Vanildo yang tengah melakukan pengamatan bawah air. Armada KRI Tongkol yang jaraknya terdekat dari jenazah melakukan upaya evakuasi. Namun tim mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi karena gelombang tinggi dan arus kencang. Jenazah diangkut KRI Tongkol untuk dibawa ke dermaga Pusri yang ditangani langsung tim Dokes Mabes Polri untuk mengambil sampel DNA dan sidik jari. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Blambangan untuk identifikasi lebih lanjut. Pemirsa, tim SAR gabungan fokus pada objek yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang berada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, dan Inyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Eris terlebih dahulu. Eris, sejauh ini bagaimanakah proses pencarian korban KMP Tunu Pratama? Ya, Camar dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di posko krisis center Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Dan memang sepanjang hari tadi dari petugas SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Dan sekitar pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah berhasil menemukan seorang jenazah yang diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, namun masih dilakukan investigasi lebih mendalam. Dan informasi beberapa menit yang lalu, atau tepatnya mungkin ya sekitar pukul 18.00, juga ditemukan satu jenazah lagi di daerah perairan Sembulungan Muncar yang berjenis laki-laki, namun masih belum bisa diidentifikasi apakah dia merupakan penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya. Demikian, Camar. Rekan Erik, kita akan ke Nyoman Sudika. Nyoman, bagaimanakah situasi terbaru di lokasi pencarian korban kapal Tunu Pratama? Baik, Camar dan pemirsa, selamat malam. Untuk dari Pelabuhan Gilimanuk dapat saya laporkan perkembangan pencarian untuk hari ini sudah ditutup tadi pukul 16.00 WITA. Namun demikian, yang terbaru dari Gilimanuk merupakan penyerahan sejumlah alat keselamatan yang ditemukan oleh tim penyelamat dari tanggal 3 sampai tanggal 4 kemarin kepada posko di Banyuwangi, khususnya di SAR Surabaya. Demikian. Baik, terima kasih Erik dan Nyoman atas informasinya, dan kita berharap bahwa pencarian korban bisa segera dilakukan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko korban kapal penumpang tenggelam di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Gibran juga menyempatkan diri meninjau langsung proses pencarian korban. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di posko SAR pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sekitar pukul 7 pagi. Gibran meminta tim SAR gabungan untuk fokus mencari 29 korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Usai mengunjungi posko pencarian, Gibran juga menyempatkan diri berkunjung ke posko korban selamat. Gibran meninjau langsung fasilitas yang disediakan, mulai dari tempat tidur hingga fasilitas balita. Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Menikmati hari libur, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asyik bermain kendaraan bermotor roda 4 ATV di pantai bersama dengan keluarga dan cucunya. Keseruan Jokowi dan keluarga diunggah di akun media sosialnya. Dalam akun Instagram pribadinya, Presiden ke-7 Joko Widodo asyik bermain kendaraan bermotor roda 4 atau ATV di suatu pantai. Jokowi bermain ATV bersama dengan keluarganya, termasuk cucu-cucunya. Dalam captionnya, Jokowi mengungkapkan ternyata sulit untuk berhenti. Selain bersama dengan keluarga, Jokowi juga ditemani oleh sejumlah anggota Pas Pampres seperti Kapten Windra Sanur, dan ada juga ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Kita akan ke informasi lainnya. 24 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menyebut meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. Pada Minggu 7 Juli 2025 dijadwalkan 12 calon dubes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat, karir, dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik.
DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di underline. Kan yang diberi kesempatan setiap fraksi 3 menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok, semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum apakah itu potensi fatality atau tidak. Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke. Sebelumnya Sabtu kemarin sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membenarkan ada pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait dengan kasus laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu miliknya oleh terlapor Roy Suryo. Keterangan keduanya sangat diperlukan guna menampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Keterangan keduanya akan didalami oleh penyidik apakah masuk ke dalam ranah pidana atau naik ke tingkat penyidikan. Terhadap melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya, ada juga LP yang tidak disebut terlapornya, namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Ya. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Brazil guna menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS. Prabowo tiba di Rio de Janeiro Sabtu waktu setempat. Prabowo tiba menggunakan pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara Galeão, Rio de Janeiro. Prabowo ke Brasil usai kunjungan kenegaraan di Arab Saudi. Presiden Prabowo ditemani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Prabowo di Brasil merupakan yang kedua kalinya, namun secara perdana Presiden Republik Indonesia Prabowo mengikuti KTT BRICS setelah bergabung pada Januari lalu. Prabowo berkunjung ke Brasil untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS untuk pertama kalinya. Kita ke informasi sepak bola. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard van den Berg percaya diri dengan kualitas skuadnya jelang Piala AFF U23 2025. Van den Berg pun optimistis menatap Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 segera memulai perjalanan di Piala AFF U23 2025. Meski baru sebentar menukangi skuad Garuda Muda, pelatih Gerard van den Berg sudah yakin dengan kualitas skuad besutannya. Piala AFF U23 2025 menjadi panggung pertama Van den Berg bersama Timnas Indonesia U23. Meski sudah bergabung sejak Januari 2025, pelatih asal Belanda ini baru mendapatkan kesempatan bersua anak asuhnya dalam pemusatan latihan di Jakarta pada akhir Juni lalu. First of all, I'm happy that we can start and all the players are here. I think we got very good players, so I really believe that we can do something special. Start with something, my target is always to win. I win the Champions League, I win the Copa Europa, I win many things. I never start the season that I say I will lose. I think that's not normal. And where we will end it, I don't know. But my philosophy is that we try to win every day. Van den Berg menyadari dirinya belum lama bersama Timnas Indonesia U23.
Dengan minimnya waktu persiapan, tentu muncul keraguan. Namun Vandenberg optimis skuad Garuda Muda bakal meraih hasil maksimal di Piala AFF U23 2025. Piala AFF U23 yang digelar di Indonesia akan berlangsung pada 15 hingga 29 Juli mendatang. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pasukan Vandenberg akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Brunei Darussalam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 15 Juli mendatang. Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah mengusung misi merebut gelar juara di ajang ini. Skuad Garuda Muda terakhir kali menjadi juara pada ajang tersebut pada edisi 2019 usai mengalahkan Thailand U23 dengan skor 2-1 di partai final. Lantas siapa sajakah 23 pemain yang akan dibawa Gerard Vandenberg ke Piala AFF U23 2025? Berikut kami tampilkan prediksi 23 pemain Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerard Vandenberg akan mencoret 5 pemain sebelum Piala AFF U23 2025 dimulai. Keputusan ini diambil karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk Piala AFF U23 2025 yang digelar pada 15 hingga 29 Juli mendatang. Saat ini Gerard Vandenberg memimpin pemusatan latihan skuad Garuda Muda di Jakarta yang diikuti 28 pemain. 5 pemain yang berpotensi dicoret adalah Muhammad Ardiansyah, Rahmat Syawal, Firman Juliansyah, Yardan Yafi, dan Ahmad Wadil. Nama-nama ini berpotensi dicoret karena kalah saing dengan nama lainnya. Dan berikut prediksi 23 pemain Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Kiper diisi Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, dan Dava Fasya. Di lini belakang ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Frankie Misa, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Mikael Tata, Brandon Schoenemann, dan Al-Hafrezi Buffon. Lini tengah diisi Arkan Fikri, Robi Darwis, Raihan Hanan, Rivaldo Pakpahan, Victor Detan, Dominikus Dion, dan Tony Firmansyah. Sementara di lini depan ada Hoki Caraka, Altaf Indi, Rahmar Arjuna, dan Jens Revans. Pemirsa, jenazah Diogo Jota dan adiknya Andre Silva Sabtu siang waktu Portugal telah dimakamkan. Prosesi pemakaman digelar bersama dengan keluarga, kerabat, dan ratusan warga serta penggemarnya. Prosesi pemakaman Diogo Jota bersama adiknya Andre Silva dilakukan dengan membawa kedua jenazah keluar dari Capella de Resurrección untuk dibawa ke dalam gereja. Kedua peti jenazah dibawa oleh rekan satu tim dan juga sahabat dari keduanya. Bahkan Ruben Neves dan João Cancelo, sahabat Jota yang bermain untuk Al Hilal, rela terbang dari Amerika Serikat usai laga perempat final ajang Piala Dunia antar klub. Meski digelar tertutup hanya untuk keluarga dan kolega, namun ratusan warga dan fans keduanya dengan khusyuk mengikuti prosesi pemakaman dari luar gereja. Keduanya dimakamkan di lokasi pemakaman samping gereja yang berada di wilayah pinggiran kawasan Porto, Portugal. Dua karangan bunga dengan hiasan nomor punggung keduanya di bawah Virgil van Dijk dan Andy Robertson diletakkan di atas pusara keduanya. Jota dan Silva meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang dikendarai pada Kamis dini hari waktu Spanyol. Kecelakaan terjadi saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Santander untuk menyeberang ke Inggris. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei kini hadir menyapa warga Iran. Sejak
Sejumlah rakyat Iran langsung bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatullah Al-Khamenei Sabtu waktu setempat. Ini adalah kemunculan Khamenei pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Pria berusia 86 tahun ini langsung melambaikan tangan kepada rakyat Iran yang menantinya di area pusat keagamaan Imam Khomeini Husainiyah di Teheran. Sebelumnya, pada saat perang Iran dan Israel berlangsung, Khamenei menjadi incaran dari rudal Israel. Dirinya pun selama 12 hari tidak pernah muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan dari lokasi yang dirahasiakan. Dirinya pun tidak pernah hadir dalam pemakaman komandan militer atau ilmuwan nuklir Iran yang tewas beberapa waktu lalu. Tidak hanya di area Al-Sujaiyah, pejuang Hamas juga berhasil meledakkan tank Israel di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Inilah detik-detik seorang pejuang Brigade Al-Qassam meletakkan sebuah bom di tank Israel. Tidak berselang lama, ledakan dahsyat menghancurkan tank tersebut. Belum ada keterangan resmi terkait dengan korban dari militer Israel. Lagi-lagi serangan udara Israel menewaskan warga Gaza pada Sabtu waktu setempat. Para warga dan petugas langsung menyelamatkan korban. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di triple.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat pula Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haida pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Miris sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel. Sejumlah warga sipil berlumuran darah terkena pecahan rudal Israel. Target pemboman adalah salah satu tempat penyaringan atau desalinasi air bersih untuk warga Gaza. Nahas saat serangan rudal terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan. بعد امتار يعني قاعدين بنتسوق في هذا المكان وهذا مكان للميه من اجل الاطفال ومن اجل النساء على فجأة وبدون سابق انذار صاروخ اول صاروخ ثاني بالاطفال بالنساء باللي كانوا في الشوارع كلهم سقطوا شهداء جرحى. Dilaporkan dari media setempat, 3 warga Gaza meninggal dunia pasca serangan ini. Serangan terjadi di kawasan Al-Rimai, daerah padat penduduk Gaza. Insiden ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Hamas yang kembali memanas. Miris sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel.